Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di bab kedua dengan materi etika berdakwah dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Taib. Orientasi kita mentadaburi ayat ini adalah kita semua insyaallah mudah membacanya atau tilawah dengan tartil sesuai dengan tajwid, dengan kaidah-kaidah tajwid dengan baik dan benar insyaallah tanpa terbata-bata, dan kedua menjelaskan makna dan kandungan ayat tersebut dengan baik, dan ketiga menyebutkan etika berdakwah menurut Al-Qur'an, dan keempat mengamalkan sikap bijak santun dalam menyampaikan kebaikan. Sekali lagi, konsep dakwah itu adalah kesantunan dengan hikmah dan dengan kuduah gitu loh. Jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada kerusakan. Di surat Nahl salah satu tadaburnya adalah dakwah harus dilakukan dengan hikmah atau bijaksana, nasihat yang baik dan dialog yang santun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Etika berdakwah dengan hikmah dan bijaksana. Kedua, menggunakan mau'izah hasanah atau nasihat yang sangat baik. Dan ketiga, berdiskusi dengan cara yang terbaik. Dan keempat, menghindari debat kusir dan konfrontasi, karena semua sifat debat itu merusak akal, merusak amarah, dan mendatangkan emosi yang tidak terkendali. Berikutnya, dalam nilai-nilai ayat 126 sampai 127 adalah jika harus balaslah dengan setimpal, tapi lebih baik bersabar. Ini banyak beberapa konteks hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Nanti kita salah satunya akan ngambil istimbat hukum di beberapa kitab hadis. Sabar dan tidak emosional dalam menghadapi penolakan dakwah. Ya, karena banyak di antara kita saat menyampaikan kebaikan, mungkin objek dakwah kita itu ada yang gak suka, nolak dan lain sebagainya gitu lah. Wallahu a'lam bishawab. Sikap tawakal kepada Allah. Semua hal yang kita kerjakan jangan mencari hasil. Tugas kita menjalankan apa yang Allah jelaskan tentang nilai hasil itu nanti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bertakwa yang berbuat ihsan. Insyaallah berkahnya. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Dalam tadabbur atau makna ayat ini adalah dakwah adalah tugas mulia yang membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan ketakwaan. Dan berbuat baik adalah kunci dalam menyampaikan ajaran Islam. Sekali lagi, berbuat baik atau amal saleh adalah kunci yang terbaik untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain. Ini adalah tarbiyah Islam yang gak boleh kita tinggalkan sama-sama. Dan berikutnya, penerapan etika berdakwah di sekolah. Mengajak teman ke arah kebaikan dengan cara yang santun. Jangan memaksa, jangan membuli, jangan merusak dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, itu maaf ya. Berikutnya, memberikan contoh atau akhlak yang baik. Kalau dalam kaidah bahasa itu adalah uswatul hasanah. Dan tidak memaksa atau tidak mencela. Berikutnya, menjadi pribadi yang sabar dan positif. Ya, sekali lagi tetap husnuzon, jangan berprasangka buruk sama siapapun. Dan tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan cara kebaikan. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sekali lagi, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sekali lagi, serulah manusia dengan jalan ke Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jangan memaksa, jangan berdebat dan sebagainya. Dan berikutnya di ayat 126, jika kita membalas maka balaslah dengan balas yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadanya. Tapi sekali lagi, kesabaran adalah keutamaan. Bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu bersedih terhadap mereka. Sekali lagi, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat berikutnya,
di ayat 128, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Dan ini sekali lagi apapun yang kita sampaikan, tugas kita adalah bagaimana kita menciptakan takwa dalam hidup kita dan kita semangat untuk berbuat kebaikan sama siapapun. Jangan pernah mencari nilai, jangan pernah mencari hasil, karena semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan refleksi berikutnya sebagai penutup adalah yang perlu kita tanyakan, apakah kita sudah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik, atau bagaimana cara kita bersikap sabar dalam berdakwah. Nanti kita ikhtiarkan untuk mencari contoh dakwah yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.